Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mana hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul hasil kerja kami yang berjudul ilmu kealaman dasar, yang berjudul asal mula kehidupan manusia, yang dimana disusun oleh saya sendiri, Muhammad Yudanto, dengan NPM 2019 155 0027. Jadi slide pertama kami akan membahas bagaimana latar belakang asal mula kehidupan. Jadi asal mula kehidupan di sini, bumi ini dahulu kala terbentuk dalam keadaan yang sangat panas dan dalam keadaan pijar. Secara perlahan bumi keadaannya mengadakan kondensasi atau menjadi lebih dingin, sehingga pada suatu saat terbentuklah kerak atau kulit bumi yang berbentuk cair, membentuk samudra atau hidrosfer. Yang berbentuk gas disebut atmosfer, dan yang berbentuk padat disebut litosfer. Pada saat ini, kulit bumi tersebut dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup yang beraneka ragam. Lapisan bumi yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup itu kita sebut biosfer. Jadi kehidupan itu di bumi ada bermacam-macam. Ada hewan, tumbuhan, dan bahkan manusia. Tapi manusia itunya masih berbentuk hominid, bukan seperti manusia saat ini. Nah, jadi banyak terdapat teori maupun paham-paham yang dikemukakan oleh para ilmuwan mengenai teori awal mula kehidupan di dunia. Namun semuanya belum dapat memberikan jawaban yang pasti. Sebenarnya sudah sejak lama, yaitu pada zaman Yunani kuno, manusia berusaha memberikan jawaban terhadap awal mula kehidupan di muka bumi ini. Namun jawaban itu umumnya hanya berupa dongeng atau mitos belaka. Berikut ini akan dikemukakan pada halaman-halaman berikutnya, yaitu teori awal mula makhluk hidup. Jadi usia bumi kurang lebih adalah 300 juta tahun. Namun hadirnya kehidupan di atas bumi barulah sekitar 200 tahun dan berawal dari makhluk yang sangat sederhana. Hal itu diketahui berdasarkan penelitian dan analisis dengan menggunakan metode perbandingan zat radioaktif dan zat hasil seluruhnya. Dengan metode itu, pada diperkirakan bahwa bumi telah membentuk batuan sejak 5.000 tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian terdapat batuan yang berumur 3,5 juta tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau fosil. Nah, jadi di sini kita berbicara mengenai evolusi manusia. Namun evolusi manusia itu masih belum terbukti sampai saat ini. Jadi kita masih mempercayai perspektif agama di dalam Alkitab atau Injil dan Al-Quran, ya manusia itu berawal dari Nabi Adam gitu. Nah, perubahan secara bertahap dari semua makhluk hidup itu terjadi perlahan dan terus-menerus dan disebut dengan evolusi. Evolusi yang terjadi di bumi ini tidak berlangsung secara cepat, tapi bertahun-tahun sampai sekarang. Kehidupan di bumi berlangsung di bawah. Ini ada beberapa asal mula kehidupan di bumi. Nah, di sini zaman asal mula kehidupan di muka bumi. Yang pertama yaitu zaman Arkea atau Arkean, tahun 4.600 hingga 2.500 juta tahun lalu. Pada era Arkean, bumi terbentuk melalui proses evolusi biokimiawi, yang selanjutnya proses tersebut menghasilkan sel pertama dan menghasilkan organisme pertama. Yang kedua, era Protezoikum atau
Proterozoik yang tahunnya 2500 hingga 544 juta tahun. Pada era ini bumi terbentuk melalui sel prokariota, lalu sel prokariota menghasilkan bakteri penghasil oksigen yang berguna bagi seluruh kehidupan manusia. Selain itu, bumi juga terbentuk melalui sel eukariota pertama yang menghasilkan protista yang terbagi menjadi profita, protozoa, hewan vertebrata muncul. Nah, yang ketiga yaitu era Paleozoikum atau Paleozoik 544 hingga 250 juta tahun. Pada zaman ini muncul hewan-hewan bertulang belakang seperti Arthropoda, vertebrata, contohnya ikan, reptil, dan sebagainya. Yang keempat, era Mesozoikum atau Mesozoik atau 250 tahun hingga 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul hewan-hewan dinosaurus kecil lalu besar, dan lama-kelamaan pada zaman ini semua hewan dinosaurus punah. Yang kelima, era Cenozoikum atau Senzoik, yaitu pada tahun 65 juta tahun. Pada zaman ini mulai muncul mamalia kecil dan tak lama muncul mamalia besar, dan pada era ini muncul hewan primata seperti monyet. Nah, di sini kita akan membahas teori asal mula bumi. Nah, yang pertama, teori asal mula bumi yang pertama, hidup berasal dari Tuhan. Ini jelas, kalau jelas disebutnya di sini yaitu teori dari dalam Alkitab. Nah, pandangan semacam ini kita kenal dengan paham penciptaan khusus atau special creations yang mengandung pengertian bahwa Tuhan langsung turun tangan kemudian menyebabkan atau menciptakan hidup di atas bumi. Ilmuwan tidak menolak anggapan ini, akan tetapi sayang, keterangan semacam itu di luar taraf dan batas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus berusaha mencari keterangan dalam taraf dan lingkungan sendiri. Karena itu, ilmu biologi harus mencari jawaban mengenai persoalan bagaimana kehidupan itu terjadi, dan demikian harus dihindarkan suatu gambaran tentang pekerjaan Tuhan yang agak antroponorfistis yang mengibaratkan Tuhan sebagai manusia atau Tuhan sebagai tukang. Nah, karena itu perlu dicari suatu penyelesaian yang termasuk taraf ilmu pengetahuan. Yang kedua, hidup berasal dari planet lain. Demikian penuh ditemukan oleh ahli tertentu. Ada pemikiran bahwa ada makhluk tertentu atau kosmozoa yang berasal dari planet lain masuk ke bumi. Selanjutnya hidup dan berkembang biak. Hipotesis semacam ini belum dapat didukung oleh bukti-bukti yang jelas. Oleh karena itu, pernyataan tersebut belum merupakan jawaban terhadap persoalan kita. Nampak bahwa jawaban tersebut sekedar memindahkan persoalan kita ke planet yang lain. Kalau hidup itu berasal dari planet lain, maka di planet lain dari mana datangnya? Demikian tak akan ada habis-habisnya kita bertanya. Dan yang ketiga, terjadinya secara tiba-tiba atau spontan. Suatu pandangan yang dikemukakan oleh filsuf terkenal sebelum Masehi, Aristoteles. Akibat karismanya, paham ini dapat bertahan berabad-abad lamanya. Ia mengemukakan bahwa hidup ini bermula dari benda mati yang secara menjadi jasad hidup. Karenanya paham ini disamaartikan dengan abiogenesis yang berarti hidup berasal dari benda mati. Hipotesis ini artinya
dengan abiogenesis yang berarti hidup berasal dari benda mati. Hipotesis ini artinya tenggelam setelah munculnya para ilmuwan dengan pola pikir yang lebih rasional. Dan yang keempat, ini yang paling viral, yaitu hidup berasal dari telur. Francisco Redi tahun 1625 hingga 1697. Demikian nama ilmuwan yang berhasil menumbangkan hipotesis Aristoteles. Ia mengamati bahwa hadirnya larva atau ulat yang ada di dalam sepotong daging karena memang di dalamnya telah mendapat sejumlah telur lalat. Apabila lalat-lalat itu tak meletakkan telur di situ, niscaya daging tadi tak akan tumbuh ulatnya. Akhirnya sampailah ia pada kesimpulan bahwa hidup berasal dari telur. Lahirlah paham one vivum ex ovo. Dan yang kelima, yaitu teori kosmozoa. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari luar angkasa. Diperkirakan suatu benda berat telah menyebarkan benda hidup, dan benda hidup itu merupakan suatu partikel-partikel kecil. Teori ini berdasarkan dua asumsi. Yang A, benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini. Yang B, hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antar benda angkasa di bumi. 6. Teori Flügel. Teori mengatakan bahwa bumi itu berasal dari suatu materi yang sangat panas sekali, yang mengandung karbon dan nitrogen sehingga terbentuk cyanogen. Senyawa itu dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi dan selanjutnya terbentuk zat protein protoplasma yang menjadi makhluk hidup. Yang ketujuh, yaitu teori Moore. Teori ini menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok atau pas dari bahan organik. Pada saat bumi mengalami pendinginan, dalam kondisi tersebut muncullah hidup itu. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, teori Allen. Bahwa saat keadaan berdisfusi atau bumi itu keadaannya seperti sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur yang nantinya akan membentuk zat-zat yang difusi yang akhirnya membentuk protoplasma benda hidup. Dan yang terakhir yaitu teori evolusi. Kalau teori evolusi itu ya berasal seperti contohnya teorinya si Charles Darwin, yaitu manusia berasal dari kera. Namun teori tersebut masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah apakah manusia itu dari kera ataupun kera itu dari manusia. Itu masih ada perdebatan. Namun yang pasti kera dan manusia itu masih kera dan manusia itu masih masing-masing memiliki makhluk induk, yaitu masih mempunyai nenek moyang yang berbeda. Kera, manusia. Nah, di sini yaitu pembentukan bumi berdasarkan zaman. Ada zaman masa Arkeozoikum 4,5 hingga 2,5 miliar tahun lalu, dan masa Proterozoikum yaitu 2,5 miliar tahun hingga 290 juta tahun. Dan ketiga zaman Kambrium yaitu 590 hingga 500 juta tahun yang lalu. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.